Assalamualaikum, selamat datang di tutorial modul bagian pertama. Kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sebuah course. Sebelumnya kita mulai dulu, apa itu sebenarnya model? Model adalah LMS atau Learning Management System yang kita gunakan. Dan kenapa kita memilih model? Karena model itu sangat powerful, mudah di custom, kemudian mempunyai fitur yang lumayan lengkap dan banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan populer di seluruh dunia. Ini adalah websitenya model yang bisa kita akses di model.com. Jadi model bisa digunakan mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Pertama-tama kita login dengan akun yang sudah kita miliki, masuk ke menu login, kemudian ketikkan nama pengguna atau username, setelah login, akun bisa kita simpan untuk login berikutnya, sehingga kita tidak perlu mengetikkan user dan password berulang. Pada pembuatan course, kita masuk ke menu site home, kemudian memilih kategori mapel yang akan kita ampu. Jadi mohon disesuaikan dengan kategori kelas maupun kategori mapel yang akan kita ampu. Sebagai contoh, saya pilih di mapel kelas 10, mapel C2 kelas 10 di kompetensi keahlian komputer dan jaringan, dan saya pilih tombol add new course. Nah, di sini kita akan membuat course baru. Pada course full name, kita ketikkan nama mapelnya. Kemudian ada course short name, kita ketikkan singkatan dari nama mapelnya. Misalkan adalah Syscom 10 TKJ. Dua ini wajib kita isi. Kemudian dilanjutkan dengan course summary di bagian description. Ini kita jelaskan dengan kelas berapa saja yang mengambil kursus atau mapel ini. Misalkan seperti ini. Jadi di deskripsinya kita jelaskan nantinya kelas mana saja yang bisa mengakses di kursus tersebut. Setelah selesai semuanya, hanya ada 3 form yang kita isi. Yang pertama adalah course full name, kemudian ada course short name, dan yang berikutnya adalah description. Nah, setelah selesai, kita klik save and display. Ini adalah mapel yang sudah kita buat di bagian course. Jadi yang pertama kita lakukan ketika membuat sebuah learning management system adalah membuat course-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengakses course dari menu awal. Dari menu awal di bagian dashboard, nanti otomatis akan muncul course apa saja yang sudah kita buat. Jadi nanti daftarnya ada lengkap di sini, jadi tidak usah khawatir. Jadi di course ini di halaman dashboard sudah ditampilkan semuanya. Berikutnya, setelah kita membuat course adalah mengedit topik-topik yang ada di sini. Ini ada kebetulan sudah disediakan secara default ada 4 topik yang bisa kita ubah. Cara merubahnya adalah dengan klik
tombol setting di sebelah kanan di action menu, kemudian aktifkan tombol turn editing on sehingga proses editing dari course ini bisa dikerjakan. Langkah selanjutnya setelah membuat mapel, kita akan mengganti topik-topik yang ada di sini sesuai dengan KD dari mapel tersebut. Ini kita sudah siapkan silabus dari mapel yang baru saja kita buat. Nanti kita masukkan kompetensi dasarnya pada bagian topik. Salah satu contohnya ini saya kopikan dari silabus, kemudian saya pindah ke topik 1. Kita edit, kita sesuaikan dengan judulnya. Setelah selesai, tekan tombol enter. Kemudian masukkan juga topik-topik berikutnya. Kita kopikan dulu. Untuk topik 2. Enter. Nah, seperti ini seterusnya sampai nanti sesuai dengan jumlah KD yang ada di silabus. Misal di sini kita ada 10 KD, maka kita akan buat 10 topik di course-nya. Kita akan buat 10 topik di course-nya. Jika topiknya kurang, bisa kita tambahkan dengan tekan menu add topics. Karena sudah disediakan 4, berarti kurang 6. Kita tambahkan. Nah, nanti topik ketiga dan seterusnya kita isi sesuai dengan KD pada silabus mata pelajarannya. Berikut adalah topik-topik yang sudah kita edit sebelumnya dan kita sesuaikan dengan silabus. Tentu saja kalimatnya tidak sama persis, bisa kita singkat. Bapak Ibu, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan ketika membuat sebuah kursus atau course, yaitu usahakan agar kursus kita berada pada kelompok mapel yang sesuai. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang keluar dari kelompok mapelnya sehingga akan terlihat lebih rapi. Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak akan mencari kelompok kursus yang sudah dibuat di halaman ini atau di halaman site home, tapi bisa dicek di halaman dashboard. Di sini nanti akan muncul kursus apa saja yang sudah dibuat di course overview. Ini ada 2, kebetulan sama. Yang atas adalah yang terakhir kita akses, nanti yang di bawah akan menunjukkan berapa banyak kursus yang sudah kita buat. Jadi usahakan pembuatan kursus berada di dalam kelompok yang sudah ditentukan. Kemudian yang berikutnya, untuk penamaan mata pelajaran, silahkan ditulis hanya nama mapelnya saja. Tidak perlu ditambahi dengan kata-kata atau huruf tambahan. Keterangan bisa kita masukkan di dalam form deskripsi untuk menjelaskan itu nanti akan dipakai untuk kelas berapa. Jadi di form deskripsi tadi yang sudah kita buat pada proses pembuatan mapel, ini contohnya. Untuk editing kursus yang sudah kita buat, bisa masuk ke menu edit, action menu, kemudian di
tombol edit setting. Di sini kita bisa menyesuaikan nama kursusnya, course full name-nya harus sesuai, kemudian course short name-nya bisa kita rubah juga. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah deskripsi dari kursus tersebut. Bisa kita rubah, kita sesuaikan. Jika sudah melakukan editing, save and display. Demikian Bapak Ibu, materi tutorial model yang bagian pertama pembuatan kurs. Untuk materi kedua akan kita lanjutkan dengan pembuatan activity or resource, atau kita menambahkan sumber belajar bagi siswa pada kursus yang sudah kita buat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.